Jumpa lagi dengan saya dalam video pembelajaran matematika. Sebelumnya, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Pada video kita kali ini, kita akan membahas tentang apa itu perbandingan senilai. Kita lihat ilustrasi berikut. Jika 1 kg apel harganya 25.000, maka kalau kita membeli 2 kg apel, kita harus membayar 50.000. Kalau kita ingin membeli 3 kilo, maka kita harus membayar 75.000 rupiah. Jadi, semakin berat apel yang kita beli, maka semakin banyak juga uang yang dibelanjakan. Inilah pengertian dari perbandingan senilai. Mari kita lanjutkan. Jadi perbandingan senilai adalah perbandingan yang mempunyai sifat jika besaran yang satu bertambah besar, maka besaran lain juga bertambah besar. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana kita menghitung untuk perbandingan senilai ini. Cara menghitung untuk perbandingan senilai ada dua cara. Yang pertama berdasarkan nilai satuan. Yang kedua berdasarkan perbandingan. Untuk yang kedua ini berdasarkan perbandingan, kita akan mempelajari nanti tentang perkalian silang dan perkalian suku tepi dan suku tengah. Kita pelajari satu persatu. Kita mulai dari cara menghitung perbandingan senilai berdasarkan nilai satuan. Perhatikan ilustrasi di bawah ini. Kita lihat ada tabel, kolom pertama banyak buku, kolom kedua menyatakan harga. Jika banyak bukunya 3, maka harganya 33.000. Kemudian jika banyak bukunya 8, maka harganya 88.000. Jika 20 buku, berapa harganya? Untuk cara berdasarkan nilai satuan ini berarti kita mencari harga satu buku. Jadi, bisa baris pertama digunakan 33.000 dibagi 3 atau baris kedua 88.000 dibagi 8. Itu bisa juga menyatakan harga satu buku. Hasilnya akan sama. Jadi, harga satu buku kita pakai yang baris pertama ya, sama dengan 33.000 dibagi 3, sama dengan 11.000. Jadi harga satu buku itu adalah 11.000. Pertanyaannya harga untuk 20 buku. Jadi misalnya kita nyatakan X ya, X sama dengan harga satu buku 11.000 dikali banyak buku yang diminta, dikali 20 di sini. Sama dengan 220.000. Kita lihat contoh berikut. Harga 3 kg gula di sebuah toko adalah Rp36.000. Jika ibu ingin membeli 10 kg gula di toko yang sama, berapakah ibu harus membayar? Kita cari dulu harga 1 kg gula. Caranya 36.000 dibagi 3. Ini sama dengan 12.000. Jadi harga 1 kg gula 12.000. Ibu ingin membeli 10 kg gula, maka harga 10 kg gula ini sama dengan 12.000 kali 10, sama dengan Rp120.000. Jadi, jika ibu ingin membeli 10 kg gula di toko yang sama, maka ibu harus membayar Rp120.000. Untuk menyelesaikan perbandingan senilai dapat digunakan sifat-sifat yang berlaku, yaitu yang pertama perkalian silang, dan yang kedua perkalian suku tepi dan suku tengah. Mari kita lihat dulu tentang perkalian silang. Jika A per B sama dengan C per D, dengan B dan D tidak sama dengan 0, maka berlaku
A kali D sama dengan B kali C. Boleh juga dibalik. Artinya bagaimana? B kali C sama dengan A kali D. Kita lihat dalam contoh soal. Tentukan nilai X dari perbandingan 40 per X sama dengan 35 per 7. Kita tuliskan ulang ya. 40 per X sama dengan 35 per 7. Ini berlaku sifat perkalian silang, yaitu X kali 35 sama dengan 40 kali 7. Untuk menghitung X, maka kita bisa peroleh X sama dengan 40 kali 7 dibagi 35. Kita sederhanakan dulu 7 dengan 35. Masing-masing kita bagi dengan 7. Jadi 7 dibagi 7 1. 35 dibagi 7, 5. Jadi kita dapatkan sama dengan 40 dibagi 5, sama dengan 8. Selanjutnya mari kita kenali dulu suku tepi dan suku tengah. Jika ada perbandingan A per B sama dengan C per D, maka dapat ditulis dalam bentuk A dibagi B sama dengan C dibagi D, atau A berbanding B sama dengan C berbanding D. Kita lihat A dan D ini adalah suku tepi karena berada di tepi. Kemudian B dan C ini yang disebut suku tengah karena ada di dalam, di tengah. Pengertian dari perkalian suku tepi di sini adalah A kali D. Kemudian perkalian suku tengah adalah B kali C. Mari kita lihat sifat perkalian suku tepi dan suku tengah. Pada perbandingan A berbanding B sama dengan C berbanding D, dengan B dan D tidak sama dengan 0 berlaku hasil perkalian suku tepi sama dengan hasil perkalian suku tengah. Jadi A kali D sama dengan B kali C. Kita lihat dalam terapan soal ya. Sebagai contoh, tentukan nilai Y pada perbandingan 2 berbanding 3 sama dengan Y ditambah 7 berbanding 15. Ingat kembali tadi, hasil kali suku tepi sama dengan hasil kali suku tengah, atau dibalik juga boleh. Hasil kali suku tengah sama dengan hasil kali suku tepi. Sehingga kita bisa tulis suku tengahnya ini hasil kalinya 3 kali Y ditambah 7, ini bisa sama dengan 2 kali 15. Kita masukkan 3-nya, kita kalikan masuk ya. Jadi 3 kali Y, 3Y ditambah 3 kali 7, 21. Sama dengan 2 kali 15, 30. 21 kita pindah ke ruas kanan, sehingga di ruas kiri hanya 3Y, sama dengan 30 dikurangi 21. 3Y sama dengan 9, Y-nya sama dengan 9 dibagi 3, yaitu sama dengan 3. Kita lihat contoh berikutnya. Diketahui A berbanding B berbanding C sama dengan 2 berbanding 3 berbanding 4. Dan A ditambah 2B dikurangi C sama dengan 12. Tentukan nilai A, B, dan C. Kita perhatikan di sini ada 3 komponen ya, A, B, dan C. Kita akan mengambil dua-dua. Perhatikan ya, langkah pertama kita ambil A dan B terlebih dahulu. A berbanding B sama dengan 2 berbanding 3. Di sini berlaku 3 kali A sama dengan 2 kali B. Perkalian suku tepi sama dengan perkalian suku tengah. Kemudian langkah selanjutnya kita nyatakan A dalam B. Jadi A sama dengan 2B per 3 atau bisa ditulis 2 per 3B. Boleh tidak kita nyatakan B sama dengan? Boleh. Jadi terserah kalian ya. Untuk kali ini kita nyatakan semua dalam B. Langkah selanjutnya kita ambil yang kedua yaitu A berbanding C. Di sini sama dengan 2 berbanding 4.
Sehingga kita dapatkan 4A sama dengan 2C. Untuk 4A sama dengan 2C ini tidak mengandung B. Jadi kita cukup sederhanakan terlebih dahulu. Dibagi 2 masih bisa ya kedua ruas. Jadi 4A dibagi 2 kita dapatkan 2A sama dengan C. Langkah selanjutnya yang kita ambil B dan C. Kita punya B berbanding C sama dengan 3 berbanding 4. Di sini berlaku 4B sama dengan 3C. Sehingga jika kita mau nyatakan C dalam B, maka C sama dengan 4B dibagi 3. Jadi bisa ditulis 4/3B sama dengan C. Kalau ketiga-tiganya sudah, maka kita melangkah ke yang diketahui berikutnya, yaitu A ditambah 2B dikurangi C sama dengan 12. A kita ganti dengan 2/3B ditambah 2B tetap, dikurangi C-nya kita peroleh 4/3B disama dengan 12. Kita samakan dulu penyebutnya. Jadi yang tengah yang 2B kita jadikan per 3 juga ya. 2/3B ditambah 6/3B dikurangi 4/3B sama dengan 12. Kita dapatkan hasilnya 4/3B sama dengan 12. B sama dengan 12 dibagi 4/3. Kita lanjutkan ya. Jadi B sama dengan 12 kali 3/4. Dibalik ya. Kemudian kita sederhanakan 12 dengan 4. Masing-masing dibagi 4. 12 dibagi 4, 3. 4 dibagi 4, 1. Kita dapatkan B sama dengan 9. Kemudian kita tadi punya A sama dengan 2/3B. Sama dengan 2/3 kali B-nya kita masukkan tadi 9. Kita sederhanakan 3 dengan 9. Masing-masing dibagi 3. 3 dibagi 3, 1. 9 dibagi 3, 3. Kita dapatkan A-nya sama dengan 2 kali 3, yaitu 6. Nilai B sudah, nilai A sudah. Terakhir, kita cari nilai C. Tadi diketahui 2A sama dengan C. Sehingga C sama dengan 2 kali A-nya tadi 6. Sehingga C-nya hasilnya sama dengan 12. Perbandingan senilai bisa juga disajikan dalam bentuk tabel. Misalnya diberikan tabel A dan B. Kemudian komponen A-nya A1 dengan A2. Komponen B-nya B1 dan B2. Maka di sini karena senilai maka berlaku A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Selanjutnya, soal seperti ini bisa diselesaikan menggunakan sifat perkalian silang. Kita lihat contoh soal. Tabel berikut menunjukkan hubungan banyak bensin dengan jarak tempuh. Kita perhatikan tabelnya ya. Kita diminta menentukan nilai X-nya. Perbandingan tersebut merupakan perbandingan senilai. Mengapa? Kita lihat, jika bensinnya 3 liter, maka jaraknya 24 km. Jarak tempuhnya 24 km. Kalau bensinnya kita tambah 8 liter menjadi 8 liter, maka secara logika jarak yang bisa kita tempuh pasti lebih besar dari 24 km. Sehingga di ruas kiri yaitu bagian bensin ini bertambah besar, maka yang di ruas kanan yang bagian jarak juga bertambah besar nilainya. Sehingga karena dua-duanya bertambah banyak atau bertambah besar, maka ini termasuk perbandingan senilai. Sehingga kita bisa selesaikan menggunakan cara 3/8 sama dengan 24/X. Dengan perkalian silang kita dapatkan X kali 3 sama dengan 8 kali 24.
X-nya sama dengan 8 kali 24 dibagi 3. Kita sederhanakan dulu, 3 dibagi 3, 1, 24 dibagi 3, 8. Sehingga kita dapatkan X-nya sama dengan 8 kali 8, yaitu 64. Contoh selanjutnya. Untuk membuat 50 buah kue pukis, diperlukan tepung terigu sebanyak 250 gram. Tentukan berapa banyak tepung terigu diperlukan untuk membuat 75 kue pukis. Kita sajikan dulu soal cerita ini dalam bentuk tabel, sehingga kita akan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Yang pertama ada kue pukis, kemudian yang kedua ada tepung terigu. Jika kita mau membuat 50 kue pukis, maka tepung terigunya 250. Pertanyaannya, tentukan berapa banyak tepung terigu. Jadi tepung terigunya X untuk membuat 75 kue pukis. Kita lihat, soal ini adalah soal perbandingan senilai. Mengapa? Kita lihat ya, untuk membuat kue pukis 50, kita perlukan 250. Jika kita ingin membuat lebih banyak lagi, 75 kue pukis misalnya di sini, maka tepung terigunya pasti akan membutuhkan lebih banyak dari 250 juga. Sehingga yang kolom sebelah kiri semakin besar, kolom sebelah kanan juga semakin besar. Dua-duanya semakin besar. Inilah ciri perbandingan senilai. Sehingga kita bisa menyelesaikannya dengan cara 50 per 75 sama dengan 250 per X. Dengan perkalian silang kita bisa mendapatkan 50 kali X ini 50X sama dengan 75 kali 250. Kita coret ya 50-nya. Kita bagi 50 itu 1. 250 dibagi 50 itu 5. Sehingga X-nya sama dengan 75 kali 5. Kita dapatkan X sama dengan 375. Jadi, tepung terigu diperlukan untuk membuat 75 kue pukis adalah 375 gram. Kita lihat variasi soal yang lain. Sebuah mesin, jika dioperasikan selama 4 jam, dapat memproduksi 20 barang. Berapa barang yang dapat diproduksi oleh 3 mesin selama 2 jam? Kita bikin tabel dulu ya, kita buat tabel. Isinya di sini ada mesin, banyaknya mesin, kemudian lama mesinnya bekerja, yang terakhir ada produksi, hasil produksinya. Jadi ada 3. Sehingga yang pertama dari kalimat pertama, sebuah mesin. Berarti mesinnya 1, kemudian lama operasinya 4 jam, ditulis 4, hasil produksinya 20. Pertanyaannya adalah berapa barang yang dapat diproduksi? Berarti untuk produksi kita tulis X, kemudian mesinnya kita tulis 3, kemudian lamanya kita tulis 2. Jadi kita akan menentukan nilai X di sini. Bagaimana cara mengerjakannya seperti ini? Yang soal sebelumnya ini cuma 2 kolom. Bagaimana kalau 3 kolom yang ada? Perbandingan akan dikerjakan secara bertahap. Jadi tahap pertama, ini mesinnya tetap 1, kemudian lama produksinya, lama operasinya ini kita sesuaikan dengan yang diketahui yang baris ketiga. Jadi lamanya 2. Jadi kalau mesinnya 1, beroperasinya 2 jam, berapa banyak yang diproduksi? Kita tulis Y di sini. Sehingga untuk membandingkannya, kita tulis yang sama, yaitu mesinnya 1 dengan 1 tidak usah dihiraukan, diabaikan dulu. Sehingga kita lihat kolom kedua dan kolom ketiga. Jadi 4 per 2 sama dengan 20 per Y. Dengan sifat perkalian silang tadi,
kita dapatkan 4 kali Y, 4Y sama dengan 2 kali 20. 4Y sama dengan 40, Y-nya sama dengan 40 dibagi 4 yaitu 10. Kita tuliskan 10 dalam tabel, kita gantikan Y dengan 10. Sekarang tahap kedua, kita bandingkan dengan baris yang ketiga. Yang sama yaitu lama dalam waktu jam itu kita abaikan. Jadi kita hanya memperhatikan kolom 1 dan kolom ketiga. Kita tuliskan 1/3 sama dengan 10/X. Kita dapatkan 1 kali X itu X sama dengan 3 kali 10. X-nya sama dengan 30. Jadi, jika 3 mesin dioperasikan selama 2 jam, akan menghasilkan 30 barang. Sampai di sini pembahasan kita mengenai perbandingan senilai. Pastikan kalian sudah mengerti, paham untuk masalah-masalah perbandingan senilai. Karena selain perbandingan senilai, ada nanti perbandingan berbalik nilai. Jadi kalau bingung nanti salah hasil akhirnya. Sekarang waktunya kuis untuk perbandingan senilai. Jika harga 4 spidol adalah Rp15.000, berapakah harga 2 lusin spidol tersebut? Tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Sampai di sini pembahasan kita kali ini. Jika kalian suka video ini, silakan di like. Jika ada masukan, tuliskan di kolom komentar. Oke, perbanyak latihan, jangan mudah menyerah, dan tetap semangat.